Salah satu episode yang paling ditunggu-tunggu di season 4 ini adalah episode 14 yang berjudul Kekejian. Di episode 14 ini sangat ditunggu-tunggu karena berisi dua pertarungan. Pertarungan yang pertama ialah saat Armin menantang Eren, dan pertarungan yang kedua tentunya saat Kapten Levi melawan Beast Titan Zeke. Namun keseruan di episode 14 ini sedikit terpotong karena tadi malam sempat terjadi gempa di Jepang yang mengakibatkan siaran episode 14 terpotong. Tapi tak perlu risau karena nantinya akan saya sambung dengan versi manganya. Seperti biasa, sebelum memasuki konten, bantu channel ini agar tetap berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita mulai. Episode dibuka dengan melanjutkan kemunculan Eren Yeager dan pasukan pendukungnya yaitu Yeager secara tiba-tiba ke dalam restoran. Yang kemudian kemunculan Eren ini membuat terkejut Armin dan Mikasa. Bahkan Gabi si bocil kematian yang sebelumnya ingin membalaskan dendam kotanya yang diserang oleh Eren, malah saat dihampiri Eren ia hanya bisa diam bergetar ketakutan. Tujuan Eren datang ke tempat ini yaitu untuk berbicara mengenai permasalahan yang dialami oleh Eldia. Namun di sini Eren ingin menyelesaikan masalah itu tanpa adanya keributan. Di sini Eren juga menjamin keamanan Komandan Hanji dan rekan-rekan yang lainnya. Kemungkinan di sini Hanji diminta untuk menuntun ke lokasi Zeke sementara pasukan pengintai yang lain dibawa ke dalam penjara. Di sini Armin yang sebelumnya ingin berbicara dengan Eren akhirnya ia berjumpa langsung dengan Eren. Di sini Armin menanyakan kenapa Eren bergerak sendiri dan menyerang Marley. Lalu apakah benar jika Eren yang sekarang telah dikendalikan oleh Zeke dan Yelena? Kemudian Eren menjawab, "Aku bebas, apapun yang kulakukan, apapun yang kupilih, aku melakukannya atas keputusanku sendiri dan atas kehendaknya yang telah bebas." Di sini Eren juga mengaku jika di malam pembukaan rel ia telah bertemu dengan Yelena secara diam-diam. Namun di sini Mikasa tak mempercayainya karena ia merasakan jika Eren benar-benar telah dikendalikan oleh musuh. Karena baik di negara musuh sekalipun, Eren pasti tak akan tega melibatkan para penduduk sipil dan anak-anak yang tak bersalah. Ditambah lagi, Eren menyayangi rekan-rekannya lebih dari apapun, karena mereka sangat berharga baginya. "Kau telah menyelamatkanku dari penculikan yang dulu, dan memakaikan syal ini ke leherku. Semua atas kebaikanmu kan?" Begitulah ucapan yang dilontarkan Mikasa kepada Eren. Namun di sini Eren memotong perkataan Mikasa dengan memintanya agar tetap menaruh tangannya di atas meja. Setelah itu, Eren di sini sedikit bercerita jika selama berada di Liberio, Eren telah berbicara dengan saudara tirinya yaitu Zeke Yeager. Yang mana saat itu Eren telah belajar banyak dari Zeke, karena Zeke mengetahui rahasia-rahasia tentang Titan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Marley. Kemudian Eren bertanya kepada Armin, "Kau sering menemui Annie kan? Apa itu atas keinginanmu sendiri atau atas keinginan Bertholdt?" Kalau ingatan Bertholdt yang diwariskan kepada Armin benar telah mengubah kepribadian Armin, lalu ingatan yang diwariskannya kepada Armin telah membuatnya jatuh cinta kepada Annie, maka kini Armin sendirilah yang telah dikendalikan oleh musuh. Lalu Mikasa yang berusaha menghentikan Eren juga terkena cacian dari Eren. Yang mana di saat Eren berada di Marley, Eren juga telah belajar tentang klan Ackerman yang merupakan pelindung Raja Eldia. Insting Ackerman Mikasa bangkit yaitu saat Eren menyelamatkannya dulu. Yang mana saat insting Ackerman-nya bangkit itu tak hanya memberikan peningkatan ekstrim terhadap fisiknya, melainkan Mikasa juga mewarisi pengalaman tempur dari Ackerman terdahulu. Semua itu bisa terjadi karena kebetulan Mikasa mengira Eren yang berada di sana sebagai majikannya atau inang yang harus ia lindungi. Namun lagi-lagi Mikasa menyangkalnya karena menurutnya yang membuatnya kuat hingga sampai saat ini adalah Eren itu sendiri. Kemudian Eren menyinggung sakit kepala yang dirasakan oleh Ackerman saat instingnya aktif. Sakit kepala ini sendiri bisa terjadi karena mereka berusaha untuk menolak mematuhi perintah majikannya. Yang pastinya sakit kepala ini sangat familiar dengan Mikasa karena sudah beberapa kali Mikasa merasakannya. Kemudian Eren menganggap Mikasa sebagai bagian dari klan yang telah membuang jati dirinya sendiri untuk mematuhi perintah, atau dalam kata lain adalah budak. Lalu mengakhiri pembicaraannya, Eren berkata jika sejak saat ia kecil Eren sangat membenci Mikasa, yang kemudian membuat Mikasa menangis dan Armin yang mendengarnya menjadi kesal lalu berusaha memukul Eren. Namun di saat yang bersamaan insting Ackerman Mikasa aktif dengan sendirinya. Hal ini membuktikan kebenaran teori yang baru saja dikatakan oleh Eren. Lalu Armin kembali bangkit dan berhasil memukul wajah Eren. Kemudian terjadilah perkelahian di antara dua sahabat baik sejak kecil ini. Namun Armin yang basicnya seorang pemikir dan bukan seorang petarung, dirinya dapat dengan mudah dihajar oleh top global fighter.
Kemudian setelah Armin berhasil ditumbangkan, Eren mengajak mereka ke tempat semuanya dimulai, yaitu distrik Shiganshina. Kemudian scene berpindah di dalam hutan. Di sini Kapten Levi berencana untuk mewariskan kekuatan Beast Titan Zeke kepada seorang dari fraksi Jaeger. Karena jika Jaeger kehilangan Zeke, maka rencana mereka akan berakhir. Kapten Levi kemudian melompat untuk berbincang sedikit dengan Zeke. Di sini Zeke sedikit menyinggung wine yang ternyata stoknya sudah habis. Kemudian Levi memintanya untuk meneruskan buku yang sudah ia baca sebanyak 7 kali itu. Sementara saat berjalan menjauh, Levi teringat dengan sumpahnya kepada Erwin untuk membunuh si monyet Beast Titan ini. Kemudian saat Kapten Levi kembali menoleh ke belakang, si Zeke terlihat sedang berlari sambil berteriak kencang. Seketika 30 prajurit yang melindunginya kehilangan kesadaran, lalu mereka berubah menjadi mindless Titan di bawah pengaruh Zeke. Sementara di tempat lain, para petinggi militer yang meminum wine itu juga sedikit merasakan efek dari teriakan Zeke. Bahkan Falco yang hanya terminum sedikit cairan tulang belakang Zeke juga merasakan efek seperti ada aliran listrik yang mengalir dari dalam tubuhnya. Yang pastinya semua yang sudah terminum cairan tulang belakang Zeke akan merasakan efek yang sama. Kecuali mereka yang berada di jangkauan teriakan Zeke. Mereka akan langsung berubah menjadi Titan sesuai perintah Zeke. Kemudian di dalam hutan, Zeke berlari sambil berusaha menjauh dari si cebol Levi. Di sini Zeke mengira jika Levi sangat peduli dengan bawahannya. Jadi dia menganggap jika Levi tak akan membunuh bawahannya sendiri. Kemudian untuk menghindari serangan Titan, Kapten Levi melompat ke arah dahan pohon. Saat berada di atas, Levi baru sadar jika penyebab dari insiden ini adalah wine yang diminum oleh bawahannya. Tapi ada yang aneh di sini, padahal si Levi sangat cebol, tapi kenapa rekan-rekannya tak bisa meraih wine yang ia genggam? Lanjut, di sini yang lagi-lagi tak terduga ternyata para Titan ini bertipe Titan abnormal. Karena selain mereka bisa memanjat pohon, ternyata mereka juga bisa melompat. Menghadapi Titan abnormal ini, ditambah lagi mereka adalah bawahannya, pasti akan membuat Kapten Levi sangat kerepotan. Apalagi saat ia harus berhadapan dengan Titan yang ternyata dia adalah salah satu rekan dekatnya yang bernama Faris. Tapi ya mau bagaimana lagi karena mereka semua telah dikendalikan oleh Zeke. Kemudian barulah kita diperlihatkan momen epik seperti yang terlihat di dalam trailer kemarin. Sementara di tempat lain si Zeke sudah berlari cukup jauh dan ia dikawal oleh 3 Titan. Kemudian secara tiba-tiba Kapten Levi muncul membunuh salah satu Titannya. Lalu dengan manuver 3D-nya, Kapten Levi dapat dengan mudah menembus pertahanan Zeke. Kemudian karena tidak mungkin Zeke akan menang dengan para pasukan Titannya, Zeke juga berubah menjadi Beast Titan. Namun karena tak ada batu yang bisa ia lempar, Zeke menggunakan bagian dari tubuh Titan. Di sini terlihat juga si Zeke telah mengeraskan pundaknya agar jaga-jaga jika Levi bisa menyerangnya. Kemudian di scene lain terlihat Kapten Levi telah menghabisi anak buahnya yang sudah berubah menjadi Titan. Lalu Zeke yang terkecoh tak sadar jika dari atas Kapten Levi muncul menggunakan 4 tombak petir yang langsung menembus dan menghancurkan tengkuk Beast Titan. Dan tubuh si Zeke pun terlempar keluar dengan luka yang cukup parah. Namun sepertinya kali ini Kapten Levi masih belum ingin membunuh Zeke. Dikarenakan Kapten Levi masih memiliki rencana untuk mewariskan kekuatan Beast Titan Zeke. Kemudian scene berpindah ke distrik Shiganshina. Tepatnya dengan instruktur sadis yang sedang memberikan arahan kepada kadet pelatihan baru, yaitu Kadet 109. Yang mana di sini ia meminta para kadet pelatihan itu untuk mempertahankan distrik Shiganshina dari serangan Titan. Namun seperti yang mereka tahu sekarang jika musuh mereka bukanlah Titan, melainkan para manusia yang berada di balik dinding. Kemudian di belakang ada seorang prajurit baru yang bernama Surma berkata, jika ada harapan untuk Eldia, maka fraksi Jaeger yang akan memberikan harapan untuk negeri ini. Tampaknya bibit-bibit radikal Jaegeris mulai menyebar hingga ke kalangan para kadet pelatihan baru. Ya karena orang keren itu gabung Jaegeris. Tak lama setelah itu rombongan Jaegeris yang dipimpin oleh Floch datang. Tujuan dari Jaegeris ini datang ke sini untuk mengambil alih para bawahan pasukan militer. Di sini Floch juga menggerata instruktur sadis jika ia berani melawan. Kemudian Floch mulai berorasi untuk menarik perhatian para kadet baru agar mereka mau bergabung dengan Jaegeris. Lalu barulah ada beberapa orang yang mau bergabung. Dan untuk membuktikan tekad mereka, Floch meminta mereka untuk mengalahkan instruktur sadis hingga ia tak bisa berdiri lagi. Kemudian saya akan melanjutkan kelanjutannya dengan versi manga chapter 113. Ternyata para kadet baru ini mau melakukan itu demi mereka bisa bergabung dengan Jaegeris.
Di sini terlihat Armin, Jan, Connie, dan Mikasa yang berada di ruang tahanan. Sementara Eren terlihat sedang santuy melihat situasi di luar distrik Shiganshina. Kemudian cerita kembali dengan Kapten Levi dan Zeke. Di sini untuk membatasi pergerakan Zeke, Kapten Levi menusuknya dengan tombak petir. Sementara pemicunya diikat di dekat lehernya. Jadi ketika si Zeke akan macam-macam, ia akan langsung meledak. Kemudian Kapten Levi yang kesal karena semua anak buahnya dirubah menjadi Titan, Kapten Levi langsung mencincang-cincang kaki Zeke dengan pedangnya. Lalu Zeke kembali pingsan dan teringat kenangannya dengan seorang dokter yang bernama Tom Cavier. Atau kalian dapat mengenalnya sebagai ayah angkat Zeke dan orang yang mewarisi Beast Titan sebelum Zeke. Lalu kemungkinan di episode 14 nanti akan berakhir di scene ini, yaitu dengan kalimat akhir yang menyebutkan jika si Zeke kecil mempunyai sebuah misi. Jadi itulah episode 14 Attack on Titan The Final Season. Nanti kalau ada info penayangan ulang episode 14 akan saya infokan lagi di tab komunitas channel ini. Mungkin segini saja untuk episode kali ini. Jika kalian menunggu pembahasan episode selanjutnya, maka jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.